Saya tahu itu gereja besar sekali, banyak uang masuk. Uangnya kemana, teman-teman? Uangnya kemana? Ya, saya menduga bahwa uang itu banyak dipakai untuk mereka, keluarga mereka, ya, untuk mereka berfoya-foya, mereka bersenang-senang. Walaupun ya jemaat-jemaat mereka itu banyak yang kesusahan makan, banyak yang kesusahan hidup saat ini, ya, teman-teman. Jadi hal itu tidaklah fair, teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ada seorang Kristen tetapi di sini menyuarakan untuk dukung gerakan tutup gereja GPI CK7. Siapakah dia? Dia adalah Alvin Lim, penganut Kristen tetapi menyuarakan agar gereja GBI ditutup. Halo teman-teman dan netizen, dengan saya Alvin Lim, lawyer masyarakat. Teman-teman, Anda tadi sudah melihat ada cuplikan sedikit tentang kasus terakhir ini, yaitu ada keluarga pendeta, teman-teman, ya, yang dimana gerejanya adalah GBI CK7, teman-teman, ya. Dan anaknya ini ternyata sebagai komisaris sebuah PT malah menipu masyarakat sebesar 52 miliar. Itu baru yang sudah lapor ke saya. Ada yang lapor ke pengacara lain, Andreas, juga puluhan miliar, teman-teman, ya. Dan saya melihat di komentar di situ ternyata ya gereja ini banyak sekali oknum. Jadi teman-teman, saya mau minta tolong kepada teman-teman dan memberikan kesempatan untuk kepada kita berjuang melawan oknum pendeta-pendeta bejat dan pendeta-pendeta busuk, teman-teman. Bagaimana caranya? Simpel, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ke gereja mereka, ya, sudah pernah ke gereja mereka dan memberikan persembahan di situ, ya, tolong berikan kepada saya surat kuasa agar kita bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk memeriksa keuangan mereka, teman-teman. Saya yakin dan saya pastikan pasti keuangan mereka itu banyak uang mengalir ke rekening pribadi mereka. Dan saya mau hajar mereka seperti yang dihajar Mabes terhadap Panji Gumilang. Yaitu apa, teman-teman? Yaitu undang-undang yayasan dan pencucian uang, teman-teman. Saya tahu itu gereja besar sekali, banyak uang masuk. Uangnya kemana, teman-teman? Uangnya kemana? Ya, saya menduga bahwa uang itu banyak dipakai untuk mereka, keluarga mereka, ya, untuk mereka berfoya-foya, mereka bersenang-senang. Walaupun ya jemaat-jemaat mereka itu banyak yang kesusahan makan, banyak yang kesusahan hidup saat ini, ya, teman-teman. Jadi hal itu tidaklah fair, teman-teman, ya. GBI CK7 menghadapi 3 masalah utama. Pertama, dugaan pidana perbankan oleh JJ Simko Putra dengan kerugian 53 miliar rupiah melalui modus obligasi fiktif. Kedua, gereja GBI CK7 dengan terduga Janto Simko Putra yang diduga menyelewengkan dana yayasan bekerja sama dengan koperasi fiktif Indosurya mengakibatkan kerugian sekitar 100 miliar rupiah. Ketiga, dugaan penggelapan pajak oleh pengurus yayasan GBI CK7. Alvin Lim menyatakan telah mendapatkan surat kuasa untuk menjalankan pidana yayasan dan akan segera mengajukan langkah hukum terhadap GBI CK7. Beberapa jemaat dan anggota GBI CK7 telah memberikan surat kuasa. Mereka meminta gereja transparan tentang keuangan. Jika GBI CK7 tidak melakukan penyelewengan, mengapa takut membuka pembukuan sesuai undang-undang yayasan? Hak jemaat dan anggota adalah melihat laporan keuangan gereja yang sudah bertahun-tahun ditutupi. Begitu tambah Alvin Lim. Seorang anggota jemaat Y menyatakan kekecewaannya terhadap GBI CK7. Saya kecewa menjadi jemaat dan anggota GBI CK7. Selain keuangan yang tidak transparan, gereja mempermalukan jemaat yang tidak membayar perpuluhan dengan menulis di papan, prioritas utama GBI CK7 adalah uang. Banyak jemaat miskin dan sakit tidak dibantu oleh gereja. Saya ingin GBI CK7 memberikan laporan keuangan kepada seluruh jemaat agar semua tahu kemana uang itu dialirkan, ungkapnya. Nah, ini berita saya tampilkan dari Kupas Merdeka. Kantor GBI CK7 dijaga Brimob
2 juta netizen kritik Polri jadi satpam orang kaya. Diunggah pada tanggal 19 Juli 2024. Jadi teman-teman, saya minta kepada teman-teman untuk kita bersatu teman-teman ya. Dan saya akan membuat mereka gratis teman-teman, gak usah bayar. Jadi teman-teman yang mau memberikan kuasa kepada saya, tolong hubungi handphone saya 0811 833 489 0811 833 489. Itu langsung handphone pribadi saya teman-teman. Nanti berikan KTP, di situ saya buatkan surat kuasa sehingga saya bisa memohonkan untuk memeriksa laporan keuangan dari Gereja Bethel Indonesia CK7 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita harus bersatu berjuang melawan oknum di sini. Jangan sampai uang yang seharusnya masyarakat, jemaat berikan kepada Tuhan dipakai oleh oknum pendeta ya. Itu oknum pendeta itu saya tahu di Amerika aja ya, naik mobilnya BMW itu ya. Uang dari mana itu anak kecil seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus bersatu, kita basmi kejahatan ya. Kita minta laporan keuangan. Dan saya sebagai ahli keuangan, saya akan periksa, saya akan audit. Kalau ada uang itu yang masuk ke rekening mereka di situ teman-teman, kita lapor polisi, ya kita tutup gereja tersebut, ya. Jadi nggak usah MUI teman-teman. Kalau ada penjahat, Alvin Lim pun jalan, ya. Dan ini berlaku bukan cuma gereja gereja, tapi masjid apapun juga kalau memang ada masyarakat lapor ke kami akan bantu. Tetapi saat ini fokus saya adalah kepada gereja ini Tuhan, gereja ini ya teman-teman. Karena gereja GBI CK7 ini anaknya ini buat perusahaan dan sudah gemplang puluhan miliar di saya dan puluhan miliar di lawyer lain. Jadi itu total, kalau di total udah 100 miliar lebih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang seperti ini tuh harus dihapuskan ya. Jangan ada lagi pendeta-pendeta bermuka domba, hatinya serigala yang siap menerkam Anda dan membunuh Anda teman-teman. Yang kayak begini kita basmi teman-teman ya. Oke teman-teman, support saya, berikan kuasa hukum, saya gugat gratis teman-teman. Teman-teman silahkan duduk aja, nonton dan enjoy. Oke, thank you. Salam cerdas hukum. Saya menduga fenomena yang terjadi di luar negeri dengan banyaknya gereja-gereja yang sepi karena ditinggalkan jemaat ya. Gereja itu lalu akhirnya bangkrut dan dijual. Faktornya adalah gereja tersebut memang sepi jemaat. Kelihatannya fenomena itu sudah merambah ke Indonesia ya. Tadi kita bacakan sebuah pernyataan dari jemaat yang mana mengungkapkan rasa kecewa terhadap para pendeta itu. Ternyata yang tidak bayar perpuluhan itu namanya ditulis di depan teman-teman ya. Ini kan sangat membuat malu bagi jemaat yang tidak memberikan perpuluhan tersebut. Ya imbasnya besok-besok lagi pasti tidak akan ke gereja. Itulah yang menyebabkan gereja tersebut lalu akhirnya sepi. Dan biasanya framing yang ditebar oleh para misionaris, para pendeta, para murtadin dan mayoritas umat Kristen selalu menuduh umat Islam katanya menutup gereja bla 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 bla. Tetapi lihatlah ini, seorang Alvin Lim adalah orang Kristen sendiri. Di sini membuat sebuah gerakan dukung penutupan gereja GBI CK7. Ini orang Kristen sendiri ingin menutup gereja karena mengetahui terjadi kebobrokan di dalam internal gereja tersebut. Di sini Alvin Lim juga membongkar bagaimanakah kelakuan para pendeta-pendeta tersebut yang memperkaya diri dari uang perpuluhan para jemaatnya, yang tidak memperhatikan jemaatnya, asalkan dapat uang perpuluhan masuk kantong pribadi digunakan untuk foya-foya, untuk beli mobil mewah, rumah megah, sehingga di sini yang dirugikan adalah jemaatnya. Makanya tidak heran jika jemaat gereja semakin lama semakin enggan pergi ke gereja dan lalu akhirnya gereja tersebut sepi jemaat. Menyusullah fenomena di luar negeri itu merambah ke Indonesia. Oke, demikian sahabat, sekedar informasi dari Alvin Lim yang mana seorang Kristen tetapi membuat gerakan dukung gerakan penutupan gereja GBI CK7.